Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Alhamdulillah hari ini hari Jumat Mubarak. Insya Allah para penonton semua sudah baca surah Al-Kahfi, sudah perbanyak salawat, sudah perbanyak istighfar, dan insya Allah sudah pada sedekah. Alhamdulillah. Baik, agar kajian Jumat Mubarak ini merupakan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada hari Jumat Mubarak ini adalah cara kita bermuhasabah diri. Kita bicara masalah muhasabah, kenapa kita perlu muhasabah? Muhasabah adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita atas segala kesalahan, atas kekhilafan-kekhilafan kita selama kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, bicara masalah muhasabah, mengevaluasi diri ini, ada yang bersifat muhasabah kita terhadap hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Muhasabah kita, evaluasi diri kita, apa yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa, kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita teruskan, sedangkan kesalahan-kesalahan kita hentikan. Muhasabah juga terhadap hubungan sesama manusia, hablum minanas. Ya, ketika ada kesalahan-kesalahan kepada orang lain, segeralah kita misalnya minta maaf, kita muhasabah, evaluasi diri. Nah, bicara masalah muhasabah, ya, saya akan bacakan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 ya. Surah Al-Hasyr itu adalah surah yang ke-59 ayat ke-18. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang benar Allah yang segala firman-Nya. Jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita memang disuruh bermuhasabah. Kita harus memperhatikan apa yang akan kita lakukan, kita persiapkan untuk akhirat kelak kita, hari akhirat kita. Nah, setelah itu kita disuruh bertakwa kepada Allah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bicara ya, ada 5 cara kita bermuhasabah diri. Yang pertama kali adalah kita mengevaluasi niat kita. Evaluasi niat itu perlu supaya kita mengetahui apa yang kita lakukan itu memang betul-betul karena Allah. Billah illallah. Mengevaluasi segala aktivitas kita itu harus kita tujukan untuk mencari ridha Allah. Apakah itu kita bekerja, apakah kita misalnya belajar, apakah kita mengurus rumah tangga, semuanya kita niatkan, kita evaluasi untuk mencari ridha Allah. Luruskan niat kita, jangan ada niat-niat yang menyimpang, jangan ada niat-niat yang mendapatkan tidak ridha Allah, tapi kita harus berniat semuanya mencari ridho Allah dan rangkaian ibadah kepada Allah. Yang pertama, memperbarui niat. Niat harus karena Allah, ibadah pada Allah. Yang kedua adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena usia kita ini semakin seperti kayak batu es. Ya, usaha itu kayak batu es, semakin lama semakin mencair. Nah, begitu juga dengan usia kita. Usia kita seperti batu es, dan kita manfaatkan usia kita dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan masa muda kita dengan melakukan hal-hal yang baik karena kita masih kuat. Kita pergunakan masa kaya kita dengan banyak berinfak, bersedekah. Kita gunakan masa sehat kita dengan melakukan hal-hal yang baik dengan masa sehat kita, kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, apalagi yang kita bisa lakukan dalam arti kita bermuhasabah adalah kita senantiasa mau menerima nasihat orang lain, karena kita perlu ya, ada kesalahan-kesalahan, mungkin kita tidak tampak kesalahan kita itu, mungkin orang lain yang tampak kesalahan kita, makanya perlu kita mendapatkan masukan dari orang lain, nasihat orang lain, dan kita menerima nasihat itu. Jangan kita marah, kita dinasihati, dan kita misalnya malahan bermusuhan dengan orang yang menasihati kita, tapi bahagialah kita kalau ada yang menasihati kita, ada yang mengingatkan kita ya. Nah, karena itu juga bentuk kelapangan hati kita, karena kita ingin mengevaluasi diri kita, karena kita ingin memperbaiki kesalahan kita. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan dalam kita muhasabah adalah segera bertaubat. Ya, karena kita paham kita ada kesalahan, kita ada kekhilafan, segeralah kita bertaubat.
Kalau berhubungan dengan Allah, banyaklah kita bertaubat, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, minta ampun kita kepada Allah, ya. Kalau kita berhubungan dengan Allah. Nah, kalau berhubungan dengan sesama manusia, kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Apabila kita pernah menzolimnya, kita minta maaf sehingga orang itu reda. Nah, itu bersegera bertobat, jangan nunggu bertobat itu tua dulu, jangan nunggu bertobat itu kalau kita sudah kuat dulu, tapi bersegera. Kalau bersegera itu tidak menunggu-nunggu dan tidak menunda-nunda. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan adalah dalam rangka kita bermuhasabah dan bersegera kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah ya, jadi kesalahan-kesalahan kita itu bisa kita perbaiki dengan melakukan amal-amal soleh. Kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan itu bisa kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah kalau kita segera melakukan kebaikan, ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah ya, kesalahan-kesalahan kita diampuni sama Allah, kemudian bisa menutupi kesalahan-kesalahan tersebut dengan melakukan kebaikan. Kita bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Ini itu yang bisa saya sampaikan kajian singkat ini ya. Ada 5 cara kita bermuhasabah kepada Allah tadi. Perbarui niat yang pertama, setelah itu kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menerima nasihat, menerima masukan orang lain, bersegera bertobat dan senantiasa bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah kita pelata komentar yang menggunakan yang singkat ini yang bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan, kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.